di Markas Al-Itqan yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ketiga kita berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bertemu kembali di dalam Maidatul Ilmi, ya. Bukan hanya di Maidatul Rahman, tetapi di Maidatul Ilmi. Maidatul Rahman yang sebenarnya adalah ya Maidatul Ilmi ini, ya. Karena Maidatul Rahman yang kita dihidangkan untuk berbuka puasa itu adalah maidah buat perut, ya, tetapi Maidatul Ilmi adalah buat kehidupan jiwa kita, kehidupan ruh kita, kehidupan hati kita. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Baik, insya-Allah pada pertemuan kita ataupun kajian kita pada Ramadan ini akan membaca kitab Al-Arba'un Ar-Ramdaniyah, ya. Al-Arba'un Ar-Ramdaniyah, 40 hadis mengenai puasa Ramadan. Insya-Allah kita akan usahakan ya menghatamkan kitab ini di dalam bulan ini, ya. Kalau boleh di dalam 3 atau 4 kali pertemuan insya-Allah. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan langsung memulai hadis yang pertama, yaitu tentang bahwa puasa adalah termasuk salah satu rukun Islam. An Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Ya, 5 perkara artinya ini adalah rukun yang tanpa rukun ini maka Islam, ataupun jika tidak terwujud 5 rukun ini maka Islam seseorang tidak akan sah, ya, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, ya, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Di dalam riwayat lain itu puasa Ramadan dulu baru al-haji. Nah, maka hadis ini menjelaskan 5 rukun Islam. Ya, di antaranya adalah puasa Ramadan yang sedang kita jalankan pada bulan ini. Baik, mungkin sedikit kita syarah, ya. Pertama bahwa rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Syahadah itu artinya bersaksi. Dan bersaksi di sini ya sama dengan menyaksikan. Tetapi menyaksikan di sini bukan dengan mata. Ya, bukan dengan mata zahir kita, tetapi dengan mata hati kita. Ya, dan melihat yang sebenarnya adalah melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata. Ya, karena betapa banyak orang yang melihat di dunia tetapi dia tidak melihat kebenaran. Ya, tetapi berapa banyak orang yang mungkin tidak melihat di dunia, tetapi dia melihat kebenaran. Ya. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak melihat Allah, tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mata kita, tetapi Allah buka mata hati kita sehingga kita bisa melihat wujud Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita bersyukur walaupun kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah 1.400 tahun, ya, 1.440 sekian tahun, ya, jarak masa antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bahkan bayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kita tidak pernah melihatnya, tetapi kita dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat beriman, dapat meyakini dan dapat menyaksikan wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara banyak orang-orang kufar dulu, bahkan orang-orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal,
Abu Lahab, dan orang-orang kufar Quraisy lainnya itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata mereka, tetapi mereka tidak melihatnya dengan hati mereka. Mereka melihatnya dengan mata mereka sebagai Muhammad, yaitu sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh Abdul Muthalib, oleh Abu Thalib. Tetapi mereka tidak melihat apa yang ada di balik Muhammad itu, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dilihat dengan cahaya keimanan. Ya, oleh sebab itu, dulu seorang solehin ditanya, lima ta'budullaha wa anta la tarahu, katanya. Kenapa kamu menyembah Allah padahal kamu tidak melihatnya? Dia mengatakan apa? Laulam arahu ma'abadtuhu. Kalau saya enggak melihatnya, bagaimana saya mau menyembahnya, katanya. Justru saya menyembahnya karena saya melihatnya. Inni la arahu bi'aini walakinni arahu binuril iman. Saya memang tidak melihatnya dengan mata saya. Li'annahu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tetapi saya melihatnya dengan cahaya keimanan. Nah, maka dengan beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita beriman kepada rukun-rukun Islam lainnya, sehingga kita menjalankannya. Itulah sebabnya orang yang dipanggil untuk kewajiban ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi yang dipanggil adalah wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena merekalah yang sanggup menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sementara orang yang tidak beriman tentu tidak akan mampu menjalankannya. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada yang memiliki kalam ini. Baik, langsung hadis yang kedua. An Talhah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, hadis yang kedua, عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. Diriwayatkan dari Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa seseorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari penduduk Najd, penduduk Najd, dalam keadaan kepala berdebu, kepalanya berdebu, artinya kepala rambutnya itu kusam, tidak terurus. Suaranya terdengar, tetapi tidak dimengerti apa yang diucapkan. Dia bertanya dari jauh, suaranya tinggi, tetapi nggak jelas apa yang diucapkan. Karena memang orang-orang Badui itu mereka ngomongnya cepat, sama seperti kita kalau di Mesir itu orang-orang Saudi itu susah untuk dipahami omongannya. Baik. Kemudian fadana, sehingga dia mendekat. Ternyata bertanya tentang Islam, yaitu tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu sehari dan semalam. Kewajiban yang pertama adalah sholat 5 waktu sehari dan semalam. Baik. Kenapa dia dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru tidak menyebutkan kewajiban pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, padahal kewajiban yang pertama adalah bersyahadat, ya, karena di sini kewajiban yang ditanya adalah kewajiban al-amaliyah, ya, al-furud al-amaliyah, kewajiban atau al-wajibat al-amaliyah, ya, kewajiban amali, ya. Oleh sebab itu yang disebut di sini salat. Kemudian kemudian orang itu bertanya,
Ya, adakah sholat yang diwajibkan kepadaku selain itu? Ada nggak kewajiban sholat selain dari sholat 5 waktu tersebut? Qala la illa an tatawwa. Tidak, kecuali jika kamu mau sholat sunat, mau mengerjakan sholat sunat. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan puasa Ramadan, ya, dan puasa Ramadan. Ya, dan kewajiban yang selanjutnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Orang itu pun kembali bertanya, adakah puasa yang diwajibkan kepadaku selain itu? Selain Ramadan ada nggak kewajiban untuk berpuasa? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la, tidak, kecuali jika engkau illa an tatawwa, kecuali jika engkau ingin berpuasa sunnah. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan zakat. Artinya di antara kewajiban yang harus dilakukan adalah menunaikan, membayar zakat. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dari harta mereka sedekah. Ya, sedekah di sini yang dimaksud adalah sedekah wajibah, yaitu zakat. Ya. Tutahhiruhum biha, yang dengannya engkau mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, engkau mensucikan dan mensucikan juga, ya, dengan zakat tersebut, yaitu mensucikan jiwa dan mensucikan harta, mensucikan jiwa dari sifat-sifat bakhil dan lain sebagainya, sifat cinta dunia dan sejenisnya, dan juga mensucikan harta dari syubhat-syubhat, ya, yang mencampuri harta. Baik. Kemudian orang itu bertanya lagi, adakah zakat yang diwajibkan kepadaku selain itu? Ada nggak kewajiban untuk membayar harta selain dari zakat tersebut? Qala la. Rasulullah menjawab, tidak, kecuali jika engkau ingin bersedekah. Ya, kecuali engkau mau bersedekah. Kemudian orang itu pun pergi. Setelah bertanya, dia pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahnya atau menguranginya. La azidu ala hadza wa la anqus. Saya tidak akan menambah, berbuat lebih atau berbuat kurang daripada apa yang engkau ajarkan kepadaku. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu bersabda, dia pasti beruntung jika ia benar-benar menepati ucapannya. Dia pasti masuk surga jika dia benar-benar menepati apa yang dia ucapkan. Artinya apa? Akan betul-betul komitmen untuk menjalankan apa yang diajarkan kepadanya, yaitu menjaga kewajiban-kewajiban. Baik. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ya di antara kewajiban seorang muslim adalah berpuasa Ramadan. Kemudian di sini kita melihat bahwa kewajiban yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini hanya 3 saja. Ya, syahadat tadi tidak disebutkan. Kenapa? Karena memang yang diajarkan di sini adalah tentang wajibat-wajibat amaliyah. Ya, dan orang itu bertanya itu pun karena sudah bersyahadat, ya sudah beriman, jadi tidak perlu diulangi lagi. Tetapi kewajiban yang diberitahukan di sini adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat amaliyah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, tapi kok tidak di dalam hadis ini tidak disebutkan haji, padahal haji juga merupakan kewajiban amaliyah, ya, kewajiban yang bersifat amal. Para ulama mengatakan bahwa di sini ada 2 kemungkinan. Pertama, bahwa kenapa Rasulullah tidak menyebutkan zakat di dalam kewajiban ini? Ya, haji. Pertama, kemungkinan kata Ibnu Hajar, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, ya, perintah zakat, perintah haji itu belum turun. Jadi ada kemungkinan bahwa haji belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian di sini kita juga melihat bahwa orang itu berkata, demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Artinya apa? Tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Artinya saya akan betul-betul menjalankan apa yang engkau ajarkan kepada saya. Ya, itu artinya bahwa beliau atau orang ini akan berbuat sesuai dengan tuntunan, tanpa mengurangi dan tanpa menambahkan di luar dari apa yang telah diperintahkan. Nah, maka ucapan ini menunjukkan kepada ketaatan dan kepatuhan,
ya yang benar terhadap perintah-perintah syariat, ya. Dan makna inilah yang sejalan dengan makna-makna hadis dan Al-Qur'an, artinya tidak ada ta'arud di antara hadis ini dengan hadis-hadis lainnya. Baik. Nah, ini juga masih berbicara tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Baik. Kemudian hadis yang ketiga. Nah, ini cara penetapan awal bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal ataupun bulan sabit, dan berbukalah kalian, ya, yakni berbuka di sini artinya bukan berbuka puasa ya, di waktu maghrib, tetapi mengakhiri puasa Ramadan. Ya, berbuka artinya mengakhiri puasa Ramadan karena melihat hilal, yaitu setelah melihat bulan sabit. Nah, apabila bulan ditutupi atasmu tidak terlihat, ghammah, baik itu ditutupi oleh awan atau lain sebagainya, atau memang karena belum muncul, maka apa yang akan dilakukan? Maka sempurnakanlah jumlah Sya'ban 30 hari. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat dalam hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan itu dimulai dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Para ulama, para fuqaha itu telah sepakat bahwa bulan Arab itu terdiri dari 29 hari dan 30 hari. Ya, tidak seperti Masehi yang ada 28, ada 30, ada 30, ada 31. Tetapi di dalam kalender Islam itu hanya dua jumlah saja, 29 atau 30. Nah, artinya adalah sumu li ru'yatihi, artinya jika setelah terbenamnya matahari pada hari ke-29 Sya'ban, kemudian tenggelam matahari. Nah, jika matahari sudah tenggelam pada ke-29 tersebut, kemudian hilal terlihat beberapa saat, ya, ada sekitar 5 derajat di atas ufuk, itu sudah terlihat. Nah, maka itu menandakan bahwa besok adalah awal Ramadan. Ya, besok adalah awal Ramadan. Baik. Bagaimana apabila pada 29 hari ke-29 Sya'ban di malamnya itu ataupun di waktu maghrib itu tidak terlihat hilal, ya, tidak terlihat bulan sabit, ya maka apa yang akan dilakukan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faakmilu iddata Sya'bana 30. Baik itu tidak terlihat karena mendung, karena kabut, karena memang belum terbit, ya maka kata Rasulullah, faakmilu iddata Sya'bana 30. Maka sempurnakanlah jumlah Sya'ban 30 hari. Demikian juga untuk berbuka, artinya untuk mengakhiri puasa, untuk masuk Idul Fitri. Demikian juga pada 29 Ramadan, di malamnya ataupun di waktu setelah tenggelam matahari, maka di situ akan diadakan ru'yah. Ya, ru'yah apabila setelah tenggelam matahari tenggelam, kemudian bulan masih terlihat beberapa derajat di atas ufuk, nah maka artinya besok adalah hari 1 Syawal. Ya, nah. Jadi di sini menjelaskan bahwa cara untuk menentukan awal Ramadan itu adalah dengan ru'yah. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan praktik? Ya, misalnya di dalam konteks di tempat kita di Indonesia itu As-Sadah Al-Muhammadiyah
di kalangan Muhammadiyah itu justru menggunakan hisab. Ya, walaupun jumhur mengatakan bahwa hisab sebenarnya itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan awal bulan. Ya, walaupun memang ilmu hisab itu bersifat ilmu pasti, ya, bersifat ilmu pasti. Kenapa dikatakan pasti? Karena hisab ini ataupun ilmu falak itu adalah sifatnya ilmu pasti, karena dia bisa memperkirakan ataupun dapat menentukan perjalanan matahari dengan perjalanan bulan ataupun matahari dengan sangat detail, sehingga dengan ilmu ini dapat diketahui gerhana itu pada tahun berapa, kemudian jam berapa, menit berapa, detik berapa, begitu tepatnya. Tetapi para ulama mengatakan bahwa isbat itu tidak dapat berlandaskan kepada hisab. Tetapi bisa digunakan untuk menafikan. Misalnya ada orang mengatakan saya melihat bulan, tetapi setelah dihitung secara hisab, oh ini belum waktunya untuk terbit. Nah, maka di sini hisab itu digunakan untuk menafikan, tetapi tidak digunakan untuk mengisbat. Ini pendapat jumhur. Baik, mohon maaf ini baterainya saya cas dulu. Lupa. Walaupun mungkin yang menggunakan hisab itu menggunakan, ada riwayat yang mengatakan faqduru lahu, perkirakan, dan perkirakan itu ya tentu menggunakan hisab. Tetapi juga hadis faqduru lahu ini dijelaskan di dalam nas yang lebih jelas lagi, ya, di dalam riwayat Imam Malik faqduru lahu salasin, bahkan di dalam riwayat Imam Syafi'i itu mengatakan faqduru lahu salasin, yang diriwayatkan melalui jalur Imam Malik. Ya, faqduru lahu ada dua, faqduru lahu kemudian faqduru lahu salasin. Nah, berarti faqduru ini awalnya umum, tetapi kemudian dijelaskan dengan faqduru lahu salasin. Ya, berarti artinya apa? Hitunglah jumlahnya 30 bulan Sa'ban. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik, kemudian hadis yang keempat, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum, muttafaqun alaihi. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu mendahului Ramadan. Dengan apa? Dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, berpuasa sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Kecuali seseorang yang senantiasa berpuasa sebelumnya. Artinya dia sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, seperti misalnya apa? Puasa Senin, Kamis. Nah, kebetulan awal Ramadan adalah hari Selasa. Nah, tetapi dia sudah terbiasa berpuasa Senin dan Kamis. Ya, maka berpuasa pada hari Senin tersebut walaupun sebelum Ramadan itu tidak apa-apa. Itu yang dimaksud illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu. Ya. Falyasum dzalikal yaum, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu, yaitu hari sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Baik. Di dalam hadis ini terdapat pertama larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah larangan ini, ya, apakah larangan ini sifatnya mutlak, artinya tidak boleh sama sekali berpuasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, atau memang muqayyad. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis larangan berpuasa, ya, di atas ini itu tidak berlaku untuk orang-orang yang berpuasa
dengan tujuan ihtiyat, dengan tujuan kehati-hatian. Artinya apa? Jangan-jangan Ramadan udah masuk hari ini, ya udah saya berpuasa saja katanya supaya tidak tertinggal Ramadan. Nah, ini yang tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, jadi berpuasa sehari atau 2 hari, ya, karena ihtiyat, yaitu berhati-hati. Kenapa? Karena khawatir hari tersebut sudah masuk hari Ramadan, ya, maka dia berpuasa pada sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya. Jadi apa? Jadi yang dilarang di sini adalah berpuasa dengan tujuan, ya, berhati-hati agar tidak terlewat awal Ramadan, ya. Dan hari itu yang dinamakan dengan hari syak, ya. Hari itu dinamakan dengan hari syak. Baik. Tetapi seperti yang tadi dijelaskan di dalam hadis, apabila orang sudah terbiasa berpuasa pada bulan Sya'ban, misalnya berpuasa Senin Kamis, atau sudah terbiasa sebelumnya berpuasa Sya'ban penuh full, ya, atau kebanyakan bulan Sya'ban, atau puasa daun, ya, atau puasa sunat lainnya, maka larangan ini tidak berlaku untuknya. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali seseorang yang memang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, maka silahkan dia berpuasa pada hari tersebut. Ya, jadi larangan di sini bukan mutlak, tetapi larangan bagi orang yang berpuasa karena hati-hati. Ya. Kenapa? Kenapa dilarang? Karena tadi di dalam hadis sebelumnya bahwa perintah wajibnya berpuasa itu setelah melihat bulan, bukan karena ada kekhawatiran, ini jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan, saya puasa saja. Nggak bisa diterka-terka seperti itu. Jadi memang harus dengan yakin, ya, dengan yakin, yaitu ru'yah. Kalaupun tidak ada ru'yah, bagaimana kita mendapatkan yakin? Ya, maka dengan kita menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya. Baik. Kemudian hadis yang kelima. Wah, ini kayaknya bisa hatam sehari ini. Baik. Hadis yang kelima. Amsilah bin Zufar qala kunna 'inda Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu fa amara bi syatin masliyah. Ya. Faqala kulu fatanaha ba'dul qaumi faqala inni sha'im. Faqala Ammar man shama yawm asy-syakki faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Hakim wa sahahahu. Diriwayatkan dari Silah bin Zufar, adalah seorang tabi'i. Dia berkata, suatu ketika kami bersama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Lalu ia meminta agar kambing yang telah dibakar, masliyah atau masyuyah, ya, yang telah dibakar itu segera dihidangkan. Ya. Kemudian dia berkata, kulu, makanlah kalian. Fatanaha ba'dul qaum. Akhirnya maka menjauhlah sebagian orang dan berkata, saya sedang berpuasa. Nah, lalu Ammar berkata, man shoma yauma syakki faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil haramnya berpuasa pada hari syak. Ya. Kenapa? Karena seorang sahabat, yakni Ammar ibnu Yasir, ya, tidak mungkin mengatakan demikian dari pendapatnya sendiri. Artinya ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama, dan dalil itu ya harus hadis yang marfu, hadis yang memang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis ini peristiwa semata terjadi kepada, ataupun yang mengucapkan ini adalah sahabat. Tetapi
sahabat ketika dia mengatakan barang siapa yang melakukan ini berarti dia bermaksiat kepada Abul Qasim, ya berarti itu artinya pendapat itu bukan pendapat pribadi, ya, karena tentu dia sudah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Nah, sehingga hadis ini dapat dikategorikan di dalam hadis yang marfu, ya walaupun memang surahnya bentuknya itu seperti hadis mauquf, ya. Nah, kemudian yang kedua, peristiwa ini terjadi sehari sebelum Ramadan. Oleh sebab itu, Ammar bin Yasir mengatakan, "Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim." Apa itu hari syak? Hari syak adalah hari ke-30 Sya'ban. Ya, hari ke-30 Sya'ban ataupun 29, 30 Sya'ban itu masuk di dalam hari syak, ya, khususnya 30 Sya'ban. Karena ini adalah hari yang diragukan apakah masih bulan Sya'ban atau memang sudah masuk Ramadan. Ya. Karena misalnya bulan tertutup oleh awan. Imam Nawawi mengatakan bahwa hari syak adalah hari ke-30 Sya'ban. Ya, di mana banyak orang berbicara tentang hilal yang sudah terlihat, tetapi tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan telah melihat hilal. Mereka hanya berbicara begitu saja, ya, tetapi belum ada kepastian, ya, belum ada orang yang siqoh yang mengatakan saya betul-betul melihat hilal. Nah, kemudian yang ketiga, apakah larangan ini bersifat umum untuk semua orang? Ya, jawabannya sama dengan yang sebelumnya, bahwa larangan berpuasa pada hari syak ini itu juga diqaid, yaitu untuk orang yang memang berpuasa karena khawatir hari itu sudah masuk hari Ramadan, ya, hari Ramadan. Nah, tetapi apabila dia sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, ya maka tidak apa-apa. Larangan ini tidak berlaku untuk mereka, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, itu tentang pertama tadi menentukan awal Ramadan, kemudian larangan berpuasa pada hari syak. Baik. Kemudian yang keenam ini berkaitan dengan niat, kewajiban niat di dalam berpuasa. An Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, ya, artinya di waktu malam sampai sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah puasanya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Baik. Jadi kita mengetahui bahwa niat itu di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Ya. Bahkan niat ini merupakan syarat dari sahnya ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Tanpa niat, maka ibadah seseorang tidak akan sah, ya, dan tidak akan diterima. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Artinya sah atau tidaknya itu tergantung kepada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Artinya kalau dia tidak ada niat, ya artinya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi pahalanya itu akan bergantung kepada niatnya. Apa yang dia niatkan, maka itulah yang dia dapatkan. Kalau niatnya adalah kebaikan, ya maka akan dia dapatkan pahala kebaikan. Tetapi kalau dari ibadahnya dia meniatkan dunia, ya maka dia hanya mendapatkan dunia tersebut, tidak mendapatkan pahala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Nah, maka di sini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa wajib tabyitun niyah, yaitu berniat di waktu malam. Ya. Nah, mengenai apakah status niat ini apakah merupakan syarat atau rukun dalam berpuasa, ya maka ini terdapat perbedaan di antara para ulama. Ya. Sebagian imam mazhab mengatakan berpendapat niat puasa adalah niat puasa itu wajib dilakukan di waktu malam hingga sebelum terbit matahari. Ya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri. Ya, berarti setelah fajar itu tidak boleh. Ya. Ya, walaupun di dalam mazhab Hanafi, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah bahwa niat puasa itu boleh dilakukan di waktu pagi ya, ataupun di waktu siang. Ya, bagi mereka tidak masalah. Tetapi jumhur mengatakan bahwa khusus puasa wajib, puasa Ramadan itu tidak boleh berniat kecuali di waktu malam. Dalilnya adalah hadis ini. Adapun di dalam puasa sunnah, ya, puasa sunnah itu dibolehkan niat di waktu pagi, di waktu siang, selama orang itu belum makan dan minum. Ya, karena dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dakhala alayya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala a'indakum ta'a a'indakum syai'. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Sayyidah Aisyah dan bertanya, ada makan nggak? Beliau menjawab tidak ada. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini dan shaim. Ya kalau begitu saya berpuasa saja. Nah, dan itu dilakukan ya setelah terbit matahari ataupun di siang hari ataupun di pagi hari. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa sunat itu boleh berniat tidak diwajibkan untuk tabyitun niyah, untuk berniat di waktu malam. Baik, itu berkaitan dengan kewajiban berniat. Kemudian hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftaru fanama qabla an yuftira lam ya'kul laylatahu wala yawmahu hatta yumsiya. Wa inna Qais ibn Sirmata al-Ansariyya kana sha'iman falamma hadara al-iftar أتى امرأته فقال عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. muttafaqun alaih. Baik. Diriwayatkan dari Al-Bara' ibni Azib radhiyallahu anhuma, dahulu jika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, ini berbicara tentang tahapan-tahapan puasa. Kita akan jelaskan sebentar lagi. Sebentar. Dahulu jika sahabat Nabi berpuasa dan tiba waktu berbuka, lalu mereka tidur sebelum berbuka puasa, maka tidak boleh makan di waktu malam dan siang hari berikutnya sampai malam hari lagi. Dan sesungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari pernah berpuasa, dan ketika tiba waktu berbuka, ia datang kepada istrinya dan bertanya, apakah kamu punya makanan? Istrinya menjawab, tidak.
namun aku akan keluar mencari makanan untukmu. Nah, pada hari itu Qais telah bekerja keras hingga ia pun tertidur karena kecapean kerja ya full day, akhirnya tertidur sebelum berbuka. Nah, ketika istrinya datang dan melihat Qais bin Sirmah tertidur, nah, dia pun berkata, rugilah kamu. Kenapa? Karena ya nggak akan dapat berbuka sampai besok. Nah, kemudian pada tengah hari esoknya, Qais pun pingsan. Ya. Lalu karena memang sudah dari kemarin sudah kecapean, kemudian berpuasa, kemudian nggak sempat berbuka puasa, akhirnya tidak boleh makan lagi. Ya, maka itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Uhilla lakum lailatus shiyam." Ya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Dan dengan turunnya ayat ini para sahabat merasa sangat senang, ya, sehingga turun lagi sambungan ayat tersebut, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, ya, sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di sini kita melihat bahwa di dalam hadis ini menjelaskan bahwa artinya ini menunjukkan bahwa ada tahapan-tahapan puasa Ramadan. Ya, ada tahapan-tahapan puasa Ramadan. Ya. Kalau kita urutkan dari awal mengenai bagaimana proses diwajibkannya berpuasa ini. Pertama, puasa Ramadan itu tidak diwajibkan seketika, ya, tetapi yang pertama diwajibkan adalah puasa Asyura. Ya, bahkan sebelum diwajibkan itu, puasa Asyura ini memang sudah biasa dilakukan, bahkan pada zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah itu memang sudah berpuasa pada Asyura, hari Asyura di Mekah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa pada hari Asyura. Kemudian ketika beliau berhijrah ke Madinah, Rasulullah menemukan bahwa orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura? Mereka menjawab, hada yaumun najjallahu Musa minal gharaq. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari tenggelam setelah dikejar oleh Fir'aun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya apa? Mereka berpuasa karena bersyukur atas keselamatan Nabi Musa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kami yang lebih utama, ya, lebih berhak, ya, kepada Musa daripada kalian. Ya. Fa'amaru bisiyami yaumi Asyura. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa Asyura, ya, sebagai kesyukuran juga atas keselamatan Nabi Musa. Baik. Nah, awalnya puasa Asyura memang belum ada disunahkan. Nah, kemudian turun perintah, ya, untuk berpuasa pada hari Asyura, ya. Man akala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akala falyutimma saumahu. Barang siapa yang sudah makan, maka dari semenjak saat ini hendaklah dia berpuasa. Wa man lam yakul falyasum. Barang siapa yang belum makan sama sekali, ya udah sempurnakan puasanya. Ya, sempurnakan puasanya, yaitu pada hari Asyura. Nah, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, dengan diturunkannya kewajiban berpuasa Ramadan, maka puasa hari Asyura dinasakh. Ya, artinya kewajiban berpuasa hari Asyura dinasakh, dihapus, diganti dengan Ramadan. Tapi hukum berpuasanya masih tetap, yaitu puasa sunnah. Jadi yang dinasakh itu adalah kewajiban berpuasa pada hari Asyura. Ketika diwajibkan berpuasa Ramadan, maka puasa Asyura tidak lagi wajib, tetapi menjadi puasa sunnah. Nah, kemudian puasa Ramadan pun ini ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya, ya. Nah, tahapan-tahapannya. Baik. Tahapan yang pertama adalah kaum muslimin. Dulu itu kaum muslimin boleh memilih tahapan berpuasa Ramadan.
dulu kaum muslimin boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Jadi ada pilihan. Nah, yang tidak berpuasa, yang memilih untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, boleh, tetapi dia wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin setiap per hari. Ya, per hari dia tidak berpuasa. Dan itu dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, untuk membayar fidyah. Ya, jadi dulu orang merasa berat untuk berpuasa, ya boleh memilih tidak berpuasa, tetapi wajib sebagai gantinya membayar fidyah. Nah, itu tahapan yang pertama. Nah, kemudian tahapan yang kedua, ya, hukum itu dinasakh. Ya, hukum itu dinasakh. Ya, yaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa yang ada di bulan Ramadan itu, menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka dengan demikian wajib berpuasa semua orang, ya, yang akil, yang baligh, yang sehat dan tidak musafir, wajib berpuasa dari terbit matahari hingga terbenam tenggelam matahari. Nah, ini adalah tahapan yang kedua. Ya, yang diwajibkan kepada semua orang yang mampu, yang akil, baligh, sehat, tidak musafir dan tidak ada halangan. Ya. Dan dibolehkan untuk makan dan minum setelah maghrib, ya, dibolehkan makan dan minum dan berhubungan suami istri, ya, di waktu maghrib, selama ia tidak tidur. Nah, selama dia tidak tidur. Tapi kalau sudah tidur setelah di waktu malam, maka setelah tidur itu dia tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, ini tahapan yang kedua. Jadi dibolehkan makan, silahkan makan, minum dan lain sebagainya, tetapi jangan tidur. Kalau sudah tidur berarti sudah tidak boleh lagi. Ya, dan itu yang diceritakan di dalam hadis ini, ya, hadis yang ada di hadapan kita ini. Dan itu juga terjadi kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi banyak yang kasus seperti Qais bin Sirnah ini banyak yang terjadi kepada para sahabat. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu ketika Raja Umar bin Al-Khattab min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab pulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad sahira 'indahu, dan beliau bersama Rasulullah itu sampai tengah malam. Kemudian ketika beliau pulang, fawajada imra'atuhu qad namat. Ketika pulang, ternyata istrinya sudah tidur. Nah, ketika itu Sayyidina Umar sudah sangat rindu kepada istrinya. Akhirnya fa'aradaha, ya, kemudian ingin berhubungan dengan istrinya, tetapi istrinya mengatakan, ini qad nimtu, saya sudah tidur, katanya. Artinya apa? Saya tidak boleh lagi melayani. Ya. Mungkin Sayyidina Umar boleh, tetapi istrinya tidak boleh. Kenapa? Karena sudah tertidur. Nah, tetapi karena Sayyidina Umar sudah tidak tahan, mengatakan, manimti, kamu belum tidur, katanya. Summa waqa'a biha. Akhirnya beliau pun berhubungan dengan istrinya. Dan itu juga terjadi kepada Ka'ab ibni Malik. Akhirnya keesokan harinya Sayyidina Umar itu merasa bersalah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, istrinya sudah tidur, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kalau sudah tidur maka tidak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri. Akhirnya karena merasa bersalah, keesokannya beliau datang kepada Rasulullah SAW dan bercerita tentang hal itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu, ya, takhtanuna anfusakum, ya, daripada khianah, ya, berkhianat kepada diri kalian sendiri, yaitu dengan tidak dapat menahan nafsu. Nah, dan itu adalah karena itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya. Akhirnya apa? Allah memberikan keringan. Nah, karena itu, oleh sebab itu Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf kepadamu, ya. Nah, itu tahapan yang kedua dari puasa Ramadan.
Diwajibkan kepada semua orang untuk berpuasa dari pagi hingga terbenam matahari. Setelah itu boleh makan dan minum selama tidak tidur. Kalau udah tidur maka tidak boleh lagi makan dan minum. Baik, kemudian tahapan yang ketiga yaitu dengan turunnya ayat 187 dari surat Al-Baqarah, ya. Maka dibolehkan bagi kaum muslimin untuk makan dan minum dan berhubungan suami istri pada malam bulan Ramadan dari maghrib hingga terbit fajar. Yaitu cara yang puasa yang kita jalani pada saat ini. Nah, ini tahapan-tahapan kewajiban berpuasa ataupun tahapan-tahapan puasa bulan Ramadan. Kita habiskan sampai hadis ke-10 ya, kalau bisa 12 ya, supaya lebih cepat selesainya. Baik. Kemudian hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fi abwabus sama' wa tughallaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatush syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Ya. Allah telah mewajibkan berpuasa di bulan itu, berpuasa kepadamu di bulan itu. Di bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Di dalam riwayat lain, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan pembangkang dibelenggu. Nah, di bulan itu Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 malam. 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, kebaikan malam tersebut, maka ia tidak mendapatkan kebaikan apapun. Artinya dia sudah betul-betul rugi. Ya. Rawahu An-Nasa'i, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ini berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Ramadan itu adalah syahr mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mubarak itu diambil dari kata al-barakah, dan al-barakah itu adalah az-ziyadatu fil khair, yaitu bertambahnya kebaikan, melimpahnya kebaikan. Nah, maka bulan Ramadan itu adalah bulan melimpahnya kebaikan, ditambahnya kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga dijelaskan di dalam hadis-hadis lain bahwa walaupun hadis itu adalah hadis dhaif, tetapi ini dalam fadilah bahwa puasa sunnah dilipat gandakan pahalanya seperti pahala wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan seperti 70 puasa 70 ibadah wajib. Ya. Nah, kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan juga bahwa pada bulan tersebut tuftahu fi abwabus sama' wa abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka adalah dibukanya pintu-pintu amal kebaikan. Ya, karena pintu surga itu adalah amal kebaikan. Ya. Nah, maka pada bulan Ramadan amal-amal kebaikan itu dibuka. Ya, dibuka. Kemudian apa? Sehingga artinya apa? Akan lebih mudah untuk masuk ke dalam surga itu kalau orang mau. Nah, seakan-akan pintu surga itu terbuka lebar. Artinya semua akses menuju surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Kemudian tughallaqu fihi abwabul jahim. Kemudian neraka jahanam itu pintunya ditutup. Apa maksud ditutup pintunya? Yang dimaksud ditutup pintunya adalah pintu-pintu maksiat itu ditutup. Nah, apa maksud pintu maksiat ditutup? Pintu maksiat ditutup yaitu dengan seorang hamba mengendalikan nafsunya. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan orang diharuskan untuk menjaga nafsunya, mengendalikan nafsunya. Ya, kenapa? Karena orang itu tidak terjatuh ke dalam dosa kecuali oleh sebab nafsu dan syahwatnya. Nah, maka ketika nafsu sudah dikendalikan, ya maka
pintu-pintu maksiat itu seakan-akan disempitkan. Ya, pintu-pintu maksiat disempitkan. Nah, pintu maksiat disempitkan itu berarti bahwa pintu neraka ditutup. Nah, kenapa? Karena pintu neraka itu adalah maksiat. Nah, ketika sebab dari maksiat itu ditutup, ya maka ataupun disempitkan, ya maka pintu neraka pun akan ditutup. Ya. Baik. Kemudian tughallu fi maradatu syayatin. Setan-setan dibelenggu. Nah, ini juga artinya apa? Apakah betul-betul setan itu diikat dengan rantai atau ini makna majazi? Ya, para ulama mengatakan ini juga maknanya makna majazi. Ya. Artinya setan tidak diberikan kekuasaan yang luas untuk menjerumuskan manusia, khususnya orang-orang muslim. Kenapa? Karena pintu kekuasaan setan kepada diri kita itu adalah nafsu kita. Ya, nafsu. Jadi jalan setan menuju diri kita itu adalah nafsu kita. Dan setan bisa memperdayakan manusia itu ya karena nafsunya itu. Tetapi ketika nafsu sudah dikendalikan, maka setan itu tidak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan dia diikat. Nah, itu yang dimaksud tughallu fi maradati syayatin. Ya, karena yang menjadikan kita terjatuh di dalam maksiat itu bukan setan sebenarnya, tapi nafsu kita. Setan itu hanya mengompori saja, hanya memanas-manaskan saja. Ya, buktinya setan diikat pun kalau nafsu terlepas ya akan terjatuh dalam dosa. Ya. Jadi setan itu hanya memanas-manasin, mengomporin, memprovokasi nafsu saja. Nah, tetapi kalau orang sudah mengendalikan nafsunya, setan nggak akan bisa berbuat apa-apa, karena dia hanya bisa menggoda saja, lakukan ini, lakukan ini. Kalau kita tidak mau, ya nggak akan bisa. Nah, itulah Imam Wahab Ibnu Munabbih itu mengatakan, man ja'ala syahwatahu tahta qadamaihi farra syaitanu min dhillihi. Barang siapa yang sudah mampu menjadikan syahwatnya di bawah telapak kakinya, artinya apa? Sudah menjinakkannya, maka farra syaitanu min dhillihi. Maka setan akan berlari dari bayangannya. Itulah sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang dikenal sebagai orang yang paling kokoh di atas kebenaran. Artinya apa? Nafsu itu udah nggak bisa lagi menggoda beliau. Ya. Rasulullah SAW bersabda apa? Ma salakta fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah engkau melalui suatu jalan, kemudian di jalan itu ada setan mau lewat juga, maka dia akan lari mencari jalan yang lain, nggak berani berseberangan ataupun berhadapan dengan Sayyidina Umar. Artinya melihat bayangan Sayyidina Umar dari jauh pun setan itu akan berlari mencari jalan lain. Ya, kenapa? Karena memang nafsu itu kan senjata setan untuk menjerumuskan kita. Nah, senjata itu kan ada di tangan kita yang pegang. Ya. Nah, maka kalau kita yang pegang, kayak kita ada senjata, ada pistol. Nah, pistol ini digunakan untuk setan untuk membunuh kita, tetapi pistol ini ada di tangan kita. Nah, kalau kita yang pegang, maka dia akan lari terbirit-birit. Tetapi sebaliknya, kalau senjata itu kita berikan kepadanya, nafsu itu kita serahkan kepadanya, ya maka dengan senjata itu dia akan membunuh kita. Ya. Nah, maka ini yang dimaksud dengan wa tughallu fihi maradatu syayatin. Setan-setan pembangkang itu akan diikat, yaitu apa? Dengan nafsu itu dikendalikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu terdapat satu malam, yaitu malam yang mana lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, ini adalah keutamaan yang luar biasa. 1000 malam itu sama dengan 83,4 tahun. Ya. Nah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 83,4 tahun. Artinya apa? Beribadah pada malam itu seakan-akan orang beribadah selama 83 tahun tidak berhenti-henti. Subhanallah. Ya. Sholat misalnya pada malam itu, maka seakan-akan dia selama 83 tahun, bahkan lebih daripada itu, dia sholat tidak terputus. Bersedekah pada malam itu, walaupun dia bersedekah dengan beberapa rupiah saja, tetapi kalau itu pada malam Lailatul Qadar, jadi seakan-akan dia enggak henti-hentinya bersedekah selama 83 tahun lebih, bahkan lebih baik daripada itu. Baca Quran, maka akan enggak terputus-putus membaca Al-Quran selama 80 tahun. Subhanallah, ini adalah keistimewaan yang diberikan kepada umat ini.
dan itu ada di dalam bulan Ramadan. Itulah sebabnya kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Nah, artinya apa? Barang siapa yang beribadah pada malam tersebut, itu artinya dia sudah beribadah lebih daripada umurnya. Nah, kisahnya dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita tentang ada orang-orang dari umat sebelumnya, itu ada di antara mereka itu yang mengangkat senjata itu selama 1000 tahun berjihad di jalan Allah. Hanya mendengar cerita itu, para sahabat itu berkecil hati. Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa mengejar mereka di dalam kebaikan, sementara umur kita, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu ya di antara 60 sampai 70-an. Lah bagaimana kita bisa mengejar mereka ya Rasulullah, sementara umur mereka itu 1000 tahun, mereka bisa beribadah banyak. Dan itu tidak mungkin kita bisa mengejarnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, karena umat ini adalah umat yang marhumah, umat yang dikasihi, berkat kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Artinya apa? Kalau tadi kita katakan bahwa beribadah satu kali pada malam, artinya mendapatkan satu malam Lailatul Qadar. Dan mendapatkan Lailatul Qadar itu artinya bukan berarti kita harus melihat tanda-tanda, ada cahaya lah, ada macam lah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan mendapatkan Lailatul Qadar adalah bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu. Nah, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh pada malam itu, dia pasti mendapatkan, dialah yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Ya. Artinya apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh selama 30 hari pada bulan tersebut, dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan itu bersungguh-sungguh beribadah, nah maka dia sudah pasti mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya. Sehingga dia sudah seakan-akan beribadah lebih baik dari 83 tahun lebih. Nah, artinya apa? Dalam satu malam saja itu orang jika mendapatkan beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sudah beribadah lebih daripada umurnya. Kenapa? Karena umur umat ini antara 60-70, lebih dari 70 itu sudah ada apa? Sudah dikasih subsidi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan kalau kita katakanlah umur kita itu misalnya umur umat ini 60 tahun. Ya, kemudian katakanlah dia balik itu 15 tahun, artinya punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu 45 kali. Ya, 45 kali. Kalau dia bersungguh-sungguh di seluruh Ramadan selama 45 kali itu, artinya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu 45 kali. Nah, kalau kita kalikan 83,4 itu juga udah berapa itu? Jadi 3.753 tahun lebih daripada itu, subhanallah. Artinya apa? Jauh umur umat ini lebih panjang dari umat-umat sebelumnya. Jadi seakan-akan umur umat ini lebih panjang dari umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena dia dalam satu malam saja itu satu malam saja sudah bisa beribadah 83 tahun. Ya. Nah, maka itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hurima khairaha", barang siapa yang ketinggalan, yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, artinya dia tidak bersungguh-sungguh pada malam hari itu, artinya dia sama sekali tidak mendapatkan kebaikan apapun. Artinya dia betul-betul rugi 83 tahun lebih ya kebaikan. Ya, dan tentu kita tidak akan dapat beribadah terus-menerus selama 83 tahun, tidak mungkin. Beribadah 24 jam saja tidak mungkin. Tetapi ini dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar, subhanallah. Ya, barang siapa yang kehilangan kebaikan itu, maka dia sudah kehilangan segala-galanya. Nah, maka kesempatan kali ini ya kita harus bersungguh-sungguh beribadah ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, sehingga Allah muliakan kita dengan bulan Ramadan. Baik. Nah, itu di antara keistimewaan yang terdapat di dalam bulan ini. Baik, kemudian hadis yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidat asy-syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghil khairi aqbil wa ya baghi asy-syarri aqsir walillahi utaqa wa dzalika fi kulli lailatin."
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tiba awal bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin pembangkang dibelenggu. Ya, sama seperti hadis yang sebelumnya. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup. Nah, lalu ada penyeru, yaitu malaikat ada yang menyeru, yang berseru, hai orang-orang yang mencari kebaikan, teruskanlah, ya, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, aqbil. Wa ya baghi syarri. Kenapa? Karena pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu kebaikan, ya. Teruslah dan jangan menoleh ke belakang. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas. Dan hai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah. Ya, berhentilah. Kenapa? Kalian akan rugi serugi-ruginya. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Kenapa? Ya, ada penyeru. Ya, karena ada peluang yang akan diberikan untuk dibebaskan dari api neraka, yaitu apa? Dengan bersungguh-sungguh itu. Ya, dan dia mengatakan walillahi utaqa. Kenapa? Karena Allah pada malam-malam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Artinya bukan dikeluarkan dari api neraka, artinya apa? Namanya dihapus dari daftar ataupun dari list orang-orang yang masuk api neraka. Subhanallah. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu di setiap malam itu ada. Allah melihat kepada hamba-hambanya siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, ini bulan ini bersungguh-sungguh. Tolong delete namanya dari orang-orang yang masuk dalam api neraka. Ya, karena pada prinsipnya, pada hakikatnya memang setiap orang yang diciptakan, setiap manusia itu dia sudah punya dua tempat, satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Baik itu orang kafir ataupun orang muslim, dia sudah punya dua jatah, satu jatah di surga dan satu jatah di api neraka. Ya. Nah, ketika orang bersungguh-sungguh beribadah, maka jatah dia di api neraka itu akan dihapus. Artinya namanya terdaftar di api neraka itu dihapus. Ya. Nah, dan orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat itu surga mereka akan diberikan kepada orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin nerakanya itu akan diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewariskan. Apa yang diwariskan? Mewariskan surga. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut kepada maqam Tuhannya memiliki dua surga, mendapatkan dua surga. Surga yang pertama adalah surga yang memang miliknya, kemudian surga yang kedua adalah surga yang diwariskan, di mana dia nanti akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Subhanallah. Ya. Nah, ini adalah peluang, kata yang menyuruhkan ini, aqbil, bersungguh-sungguhlah, semangatlah, teruskanlah beramal. Ya, jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Karena engkau akan mendapatkan peluang untuk dijadikan sebagai orang-orang yang dihapus namanya dari daftar orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Nah, dan itu peluang itu ada di dalam bulan Ramadan. Setiap malam, setiap hari, ya, setiap malam itu ada orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di dalam majelis ini, keluarga-keluarga kita termasuk dari orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, ataupun di malam-malam bulan Ramadan ini. Artinya apa? Kalau orang sudah dihapus namanya sekali, maka untuk selama-lamanya itu tidak akan pernah tertulis lagi. Ini adalah peluang, ya. Jadi keputusan Allah itu nggak akan berubah. Kalau sudah menghapus sekali nama orang itu dari api neraka, ya udah nggak akan tertulis lagi. Artinya apa? Nanti orang ini akan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Kalaupun dia terjatuh di dalam maksiat, akan diberikan taufik untuk bertaubat kembali. Ya, sehingga status dia sebagai ahli surga itu tidak akan terhapus. Ya. Baik, kemudian hadis yang ke-10. Ya. Ya, mungkin ini adalah yang terakhir, ya. Hadis yang ke-10 dan hadis yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب atau wala yaskhab. Ya, boleh dengan shad, boleh dengan sin. Dua-duanya maknanya sama. Wala yaskhab wala yaskhab. Ya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'imun. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami as-sha'imi atyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Walis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi muttafaqun 'alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal kebaikan, amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Nah, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Ya. Dan akulah yang akan membalasnya. Artinya aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Subhanallah, ini keistimewaan yang luar biasa. Semua ibadah-ibadah, amal ibadah lainnya, itu pahalanya itu ditulis. Memang semua dari Allah balasannya, tetapi ada yang melalui perantara malaikat. Malaikat tolong catat pahala bulan sekian, sekian, sekian. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi ibadah puasa, subhanallah, tidak diserahkan kepada malaikat. Allah sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Itulah makna fa innahu li. Nah, sesungguhnya puasa ini adalah ibadah khusus untukku. Ya, wa ana ajzi bihi. Dan sayalah, karena apa? Karena puasa ini adalah ibadah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh hamba itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa adalah perisai. Nah, di antara keistimewaan lain adalah puasa adalah perisai, yaitu perisai yang akan menghalangi orang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, yaitu apa? Dengan dia dapat mengendalikan nafsunya. Apabila suatu hari seseorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia pada hari itu berkata rofas. Rofas itu ya berkata kotor, berkata jorok, ya. Dan jangan pula berteriak-teriak. Ya, karena ini tidak sesuai dengan etika orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu harus sakinah, waqar, tawadhu, rendah hati dan seterusnya. Maka jangan berteriak-berteriak. Ya. Baik. Kemudian apa? Jika ada orang yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, ya, maka hendaklah ia berkata. Nah, ini berkata, para ulama mengatakan ini berkata dalam dirinya, bukan dia mengatakan, hei jangan berantem dengan saya sedang berpuasa. Bukan itu yang dimaksud. Ya, karena ibadah ini adalah ibadah rahasia. Maka ketika dia mengumumkan dia sedang berpuasa, maka dia tidak akan jadi rahasia lagi. Oleh sebab itu para ulama mengatakan falyaqul ini artinya apa? Dia mengatakan itu dalam dirinya apa? Dia mengingatkan dirinya, saya sedang puasa, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jangan layanin orang ini. Itu yang dimaksud. Yudzakiru nafsahu, mengingatkan dirinya kalau dia sedang berpuasa, dan orang berpuasa itu harus dapat mengendalikan nafsunya. Jangan sampai terpancing emosi oleh perilaku orang lain. Artinya apa? Jangan sampai perilaku kita itu didikte oleh perilaku orang lain, ya, sehingga kita tidak memiliki kepribadian. Dan puasa ini ingin menjadikan kita itu betul-betul memiliki kepribadian, ya, bahkan tidak tunduk kepada nafsu. Ya. Baik. Maka falyaqul inni mru'un shaim, sesungguhnya hendaklah dia mengatakan sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Itu mengatakan dalam dirinya. Sekali lagi bukan ngumumin kalau saya sedang berpuasa, jangan ajak saya berantem gitu, ya, bukan. Nah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah di sisi Allah, yakni pada hari kiamat, daripada harumnya minyak misik ataupun minyak kasturi. Ya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan, ya, yang akan mengembirakannya, yaitu apabila dia berbuka dia bergembira. Para ulama menjelaskan bergembiranya di sini bukan dengan berbuka puasanya itu, tidak. Ya, karena orang yang bergembira hanya dengan berbuka puasa ini adalah orang yang memang berpuasa itu hanya mengumpulkan kekuatan untuk makan.
Sehingga ketika azan maghrib serbu, tidak seperti itu. Jadi bergembiranya karena dia sudah diberikan taufik oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah puasa tersebut. Ya, jadi dengan berbuka puasa itu artinya dia sudah menyempurnakan puasanya, ya. Atau karena memang dia melihat kepada berbuka ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia dilarang makan, dilarang minum. Akhirnya dengan dia diizinkan. Jadi dia berbahagia itu karena dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makanan itu sendiri. Ya. Karena kalau makanan itu yang mengembirakan kita, itu nanti biasanya orang akan lupa diri sehingga apa? Sehingga makannya itu dirapel, ya. Bahkan makan pada bulan puasa itu melebihi makan pada bulan-bulan lainnya. Nah, dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan nanti, kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dia bergembira setelah melihat balasan puasa. Coba bayangkan, ini balasan yang memang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu sangat berbeda, ya, istimewa sekali. Pahalanya langsung diberikan oleh Allah, dan kita tidak bisa bayangkan jika Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Ya. Nah, ini di antara keistimewaan berpuasa, ya, khususnya puasa Ramadan. Nah, maka hendaklah makna-makna ini kita hadirkan di dalam hati kita sehingga kita menjalankan ibadah ini dengan sepenuh hati, ya, dan bukan hanya menganggap ini sebagai beban saja. Dan yang kedua yang harus kita pahami bahwa kita ini manusia, dan manusia itu diciptakan dari dua unsur. Ada unsur fisik dan ada unsur rohani, roh. Dan fisik dan roh ini masing-masing memiliki makanan. Ya, makanan fisik itu adalah makan nasi, daging, ikan, buah-buahan, minuman, air, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan yang dinikmati oleh fisik ini. Nah, apabila dia tidak makan, maka dia akan mati. Nah, demikian juga roh itu juga memiliki makanan, perlu kepada makanan, dan makanannya itu adalah ketaatan, ibadah, sholat, puasa. Nah, maka di sini kalau orang melihat kepada rohaniyahnya dan kewajiban untuk memberikan makan rohaniyah itu lebih kuat daripada memberikan makanan kepada jasad ini, karena hidup yang sebenarnya itu kan bukan hidup jasad ini. Kalau jasad ini pasti mati, tapi hidup yang sebenarnya itu adalah kehidupan rohani. Hidupnya rohani itu artinya apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir daripada dirinya itu perbuatan baik. Nah, maka puasa juga sebenarnya makannya rohani. Sehingga apa? Kalau orang melihat puasa ini adalah makan, maka dia tidak akan merasa kehilangan makan siangnya. Kenapa? Karena berpindah dari satu makan ke makan yang lain. Bahkan makanan rohani ini jauh lebih menggembirakan jauh lebih lezat daripada makanan jusmani, jika hati orang itu sudah bersih, sehingga dia akan betul-betul menikmati ibadah, ya. Nah, tetapi kalau jiwanya masih kotor, ibadah itu akan terasa berat, bahkan menyakitkan. Ya, sama seperti orang kalau lagi sakit, makanan yang lezat pun terasa pahit. Demikian juga kalau kita masih merasakan beratnya ibadah, atau beratnya artinya masih merasa terpaksa dengan ibadah, itu artinya hati kita itu masih belum merasakan kenikmatan, itu artinya hati itu masih belum sehat. Ya, nah maka itu yang harus betul-betul kita pahami agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul, sehingga kita dapat mencapai target tujuannya, yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baiklah, para ikhwatal iman, kita cukupkan pertemuan kali ini sampai hadis yang ke-10. Insyaallah nanti hari Selasa kita akan lanjutkan hadis yang ke-11 sampai 20. Mudah-mudahan pada pertengahan bulan ini kita sudah bisa mengkhatamkan kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun kepada Dr. Lukman Hakim Al-Azhari. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari penjelasan beliau, hadis tentang Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah,
ada manfaatnya bagi diri kita khususnya dan umumnya bagi semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Atur nuhun, jazakumullah ahsanal jaza. Nafa'ana Allahu wa bi'ulumi syaikhina wa syuyukhikum fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ini Ustaz, Dokter, ada boleh pertanyaan atau ada yang mau bertanya dari peserta atau boleh? Silakan. Satu atau dua orang tidak apa-apa. Silakan. Ada? Ustaz Usep, ada pertanyaan? Atau siapa yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada bertanya, kita akan tutup pertemuan kita. Ngantuk kayaknya. Kaifa Usep atas Alsy. Khair insyaallah. Ustaz Mardi, Dr. Mardi, atas Alsy. Insyaallah juga paham semua ya. Insyaallah. Para masyayikh semua. Kalau tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Turun sadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Jazana wa iyyakum. Jazakallah khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Baik.